Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazri Leman dari absen 23. Hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perundingan Roem-Royen. Sebelum perjanjian Roem-Royen ada perjanjian Linggarjati pada 1946 dan perjanjian Renville pada 1948. Dikutip dari sejarah diplomasi di Indonesia 2018, perjanjian Renville merugikan Indonesia karena wilayah kedaulatan Indonesia semakin kecil. Belanda yang diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri pada akhirnya melanggar janji. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Buntutnya pada 19 Desember, Belanda menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai agresi militer Belanda yang kedua. Belanda juga menangkap dan menawan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta. Langkah Belanda dikecam dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 4 Januari 1949. Memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. United Nations Commission for Indonesia atau UNCI membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan pada 17 April 1949. Delegasi Indonesia diketuai oleh Muhammad Roem, sementara Belanda diwakili oleh Herman van Rooijen atau Royen. Saya Muhammad Rizky akan menjelaskan isi dari perjanjian Roem-Royen. Setelah melalui perundingan berlarut-larut, akhirnya pada 7 Mei 1949 dicapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal sebagai Roem-Royen Statement atau perundingan Roem-Royen. Nah, isi dari perjanjian Roem-Royen itu yang pertama memerintahkan pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konvensi meja bundar di Den Haag dengan maksud mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Nah, perjanjian Roem-Royen itu untuk Belanda, yakni Belanda mempersetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Setelah itu menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik. Selanjutnya tidak ada mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1900 dan tidak akan meluas negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Selanjutnya, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia. Selanjutnya, berusaha dengan bersungguh-sungguh supaya konvensi meja bundar segera diadakan sesudah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidel Saputra dari kelas IPS 2. Sini saya akan menjelaskan tentang dampak perjanjian Roem. Untuk menindaklanjuti perjanjian Roem, pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal. Bijen for Federal Overlord di bawah pengawasan Central Australia. Perundingan itu menghasilkan keputusan pengambilan pemerintahan RI ke Yogyakarta berdasarkan 24 Juni 1949. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada 1 Juli 1949. Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya di daerah itu. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Konferensi meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. Yogyakarta baru sepenuhnya.